mencoba meluluhkan Belalala, la 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 la, la 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 Senpai. Halo dan selamat datang kembali. Di bagian akhir acara nanti akan ada lagu original yang diputar. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, ini khusus nih buat Anda yang mungkin baru setahunan gitu ya di Jepang. Lagi semangat-semangatnya nih cari kerja, cari pengalaman, dan pastinya cari uang juga kan? Iya betul. Ada satu kartu kecil ini yang penting banget, Zairyu Card atau kartu tinggal. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas nih info penting soal kartu ini langsung dari panduannya. Betul sekali. Berdasarkan pengalaman juga nih, paham soal Zairyu Card ini beneran jadi fondasi awal ya. Biar hidup sama kerja di Jepang tuh lancar, tenang gitu. Banyak loh yang kadang terlewat sama pendatang baru. Oke deh, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Zairyu Card itu sebenarnya apa sih? Fungsinya selain ID itu apa aja? Jadi gini, ini tuh kayak KTP-nya warga asing yang tinggal di Jepang buat jangka waktu menengah atau panjang. Jadi bukan buat turis ya. Oke. Di dalamnya itu ada info penting kayak nama, tanggal lahir, kewarganegaraan. Terus yang paling krusial nih, status tinggal atau Zairyu Shikakunya, sama sampai kapan masa tinggalnya berlaku. Oh, ada masa berlakunya ya? Iya, ada. Kalau umurnya udah 16 ke atas, ada fotonya juga. Nah, praktisnya nih, kartu ini sering banget diminta pas kita mau buka rekening bank atau daftar nomor HP. Tanpa ini, wah, urusan bisa macet. Nah, ini dia nih. Aturan pertama yang katanya penting banget, dan kalau lalai bisa jadi masalah. Katanya kartu ini wajib dibawa kemana-mana ya? Bener nggak sih? Bener banget. Dan ini bukan cuma saran loh, tapi udah diatur di hukum imigrasi Jepang. Ada pasalnya, pasal 23 UU Kontrol Imigrasi. Wah, serius ya? Serius. Kalau pas ada pemeriksaan, misalnya sama polisi atau petugas imigrasi, terus Anda nggak bisa nunjukin kartu aslinya karena ketinggalan di rumah, nah itu bisa kena denda. Dendanya berapa tuh? Lumayan gede loh, bisa sampai 200.000 yen. Itu diatur di pasal 753. Jadi ya anggap aja Zairyu Card ini kayak dompet atau kunci. Pokoknya jangan pernah ditinggal di rumah. Oke, catat ya teman-teman. Dan ingat, nunjukin fotokopi atau foto di HP itu nggak bisa ya? Nggak bisa, harus kartu fisiknya yang asli. Oke, selain harus dibawa terus, info di dalamnya juga penting kan? Terutama soal status tinggal itu ya? Betul, status tinggal atau Zairyu Shikaku ini yang nentuin kita boleh ngapain aja di Jepang, termasuk soal kerja. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan. Apalagi buat yang fokus mau kerja. Di kartu kan ada tulisan pembatasan kerja atau Shuro Seigen no Umu gitu ya. Itu maksudnya gimana sih? Nih, kalau statusnya pelajar atau tanggungan keluarga, biasanya sih nggak boleh kerja full time. Tapi bisa kerja paruh waktu kalau udah punya izin khusus namanya Shikakugai Katsudo Kyoka. Itu mesti diajuin sendiri loh, nggak otomatis dapet. Wah, penting nih. Jadi nggak bisa asal ngambil kerjaannya. Sama sekali nggak bisa. Kalau nekat kerja di luar lingkup yang diizinin status Anda, itu ilegal jatuhnya. Konsekuensinya, bisa serius banget. Serius gimana tuh? Status tinggalnya bisa dicabut. Paling parah ya, deportasi. Perusahaan yang nekat mempekerjakan Anda secara ilegal juga bakal kena sanksi berat. Jadi penting banget buat mastiin kerjaan Anda itu sesuai sama status di Zairyu Card. Ini sering jadi jebakan nih. Oke, paham. Harus hati-hati banget berarti soal ini. Nah, terus soal perpanjangan masa tinggal, Kousin itu, kapan kita mesti mulai urus? Ngurusnya bisa dimulai 3 bulan sebelum tanggal kadaluarsa di kartu Anda. Jangan terlalu mepet ya ngurusnya, apalagi sampai kelewat tanggalnya. Kalau kelewat gimana? Wah, itu langsung dianggap overstay atau tinggal ilegal. Repot banget nanti urusannya. Jadi pasang pengingat deh 3 bulan sebelum habis masa berlaku. Prosesnya sendiri gimana? Ribet nggak sih ngurusnya? Ngurusnya di kantor imigrasi regional atau Nyukan yang sesuai sama alamat tinggal Anda. Dokumennya sih standar ya, ada formulir aplikasi, terus foto terbaru ukuran 4x3 cm. Fotonya harus baru ya? Iya, biasanya diminta yang baru. Terus bawa Zairyu Card yang lama, paspor, sama dokumen pendukung sesuai status. Misalnya kalau kerja ya surat keterangan kerja, kalau sekolah ya bukti dari sekolah. Bayar nggak tuh? Ada biaya administrasi 4.000 yen. Bayarnya biasanya pakai materai khusus gitu, Shunyu Inshi. Nanti pas izinnya udah keluar dan kartu barunya jadi, materainya bisa dibeli di sekitar kantor imigrasi atau kadang ada juga di konbini. Terus, ada kemungkinan lain nih yang semoga nggak kejadian ya.
Gimana kalau kartunya hilang atau dicuri? Funshitsu atau tounan. Wah, amit-amit ya. Tapi kalau beneran kejadian, langkah pertamanya apa nih? Mesti panik nggak? Jangan panik, tapi harus gerak cepat. Langkah pertama, langsung lapor ke kantor polisi terdekat, bisa ke Koban. Minta surat keterangan hilang atau dicuri. Itu bukti penting. Oke, lapor polisi dulu. Terus habis dapat surat itu? Segera ke kantor imigrasi. Ini penting banget waktunya. Anda harus mengajukan penerbitan ulang kartu dalam waktu 14 hari sejak Anda sadar kartu itu hilang atau dicuri. Wah, cuma 14 hari ya? Iya, ketat waktunya. Bawa surat dari polisi tadi, terus foto baru lagi sama paspor. Untungnya sih, kalau kasusnya hilang atau dicuri, proses penerbitan ulangnya ini gratis. Tapi kalau lewat 14 hari tanpa alasan yang jelas, nah itu bisa kena sanksi hukum juga. Oke, dicatat 14 hari ya batasnya. Betul. Selain itu, ada beberapa kewajiban lapor lain yang batas waktunya juga sama, 14 hari. Kayak kalau pindah alamat, itu lapornya ke kantor balai kota atau distrik ya, bukan imigrasi. Oh, beda ya tempat lapornya. Iya, kalau pindah alamat ke kantor pemerintah daerah. Tapi kalau ganti nama atau kewarganegaraan, itu lapornya ke imigrasi. Dan satu lagi yang penting buat pekerja nih, kalau Anda pindah perusahaan atau berhenti kerja, itu juga wajib lapor ke imigrasi dalam 14 hari. Wah, banyak juga ya yang mesti dilaporin. Kelihatannya sepele ya, tapi jangan sampai lupa dilaporin. Semua ada aturannya. Jadi, kalau kita simpulkan nih ya, Zairyu Card ini beneran lebih dari sekedar KTP ya. Ini bukti sah kita tinggal di Jepang, sekaligus kayak izin buat kita beraktivitas, termasuk kerja sesuai aturan. Ngurus dan jagain kartu ini dengan benar, itu kunci biar kita bisa fokus kerja dan hidup tenang di sini ya. Iya, tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda semua. Selain kita udah tahu nih aturan umum soal kartu ini, apakah Anda udah benar-benar paham, udah gali lebih dalam soal batasan dan juga peluang spesifik dari status tinggal Anda sendiri? Maksudnya gimana tuh? Ya misalnya gimana status tinggal Anda sekarang ini bisa mendukung, atau mungkin malah jadi batasan buat jalur karir yang Anda pengen bangun di Jepang. Coba dipikirkan deh. Memahami ini secara mendalam bisa jadi langkah penting Anda selanjutnya di sini. Wah, pertanyaan menarik tuh buat direnungkan. Oke deh, kalau begitu mari kita dengarkan lagu orisinalnya. Senpai Original Song. Kalau tinggal di Jepang itu penting. Jangan lupa bawa kartu tinggal. Ada nama negara juga foto. Itu bukti identitasku. Selalu dibawa, ya. Tinggal di rumah, tidak boleh. Kalau polisi minta lihat, harus tunjukkan segera. Kalau tidak punya bisa
Berikan kartu